Ini situasi kita dalam keadaan seperti ini, harga minyak tinggi ya. Sebenarnya harga minyak tinggi sampai di atas $100 itu sering terjadi. Ya. Tapi ini terjadi pada saat bersamaan dengan COVID. Satu. Kedua, pada saat produksi minyak nasional terendah. Tidak hanya 700-an, tapi sudah di bawah 600.000 barel per hari minggu kemarin. Di bawah 600.000. Pada saat produksi begitu rendah, harga dunia begitu tinggi, dilema bagi pemerintah. Sulit bagi pemerintah posisinya. Mau serahkan harga pasar, konstitusi melarang. Mahkamah Konstitusi sudah mencabut pasal 21 ayat berapa begitu daripada Undang-Undang Migas yang memberlakukan harga pasar terhadap BBM. MK sudah mencabut itu. Tidak dikenal harga pasar di Republik Indonesia. I'm telling ya. Tolong jangan bermimpi untuk menerapkan harga pasar untuk BBM di Indonesia. Nggak boleh itu. Ya. Nah, ini dilema. Pemerintah pada posisi sulit. Ya. Mau naikkan harga pasar, pertama tadinya berapa? 16.000. Mau dinaikin harga keekonomian istilahnya. Tapi itu harga pasar. Ya. Tapi yang kita dengar, dan itu sudah terjadi 12.500. Good. Kalau begitu dinaikkan ke 16.000, langsung pemerintah itu melanggar konstitusi. Ya, presiden bisa di-impeach, I'm telling you, karena melanggar konstitusi. Hati-hati. Ya, Kementerian SDM ini dibutuhkan kecerdasan merespon situasi di mana harga minyak tinggi, produksi anjlok, agar APBN, fiskal APBN tidak terganggu. Dari dulu saya usulkan, jangan patok harga pasar. Harus di bawah harga pasar, yang berarti akan ada subsidi. Ya kan, tidak bisa dielak. Nah, subsidi itu pemikiran lain, harus ada inovasi dari pemerintah. Untuk memecahkan masalah subsidi, saran saya, naikkan pajak dan royalti perusahaan batubara. Ya, sesuai pasal 33 UUD 45, pengelolaan batubara migas harus untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam wujud negara harus memperoleh bagian lebih besar daripada keuntungan mereka. Ya, pajak dan royalti yang dibayar oleh perusahaan batubara harus lebih tinggi daripada keuntungan bersih yang mereka terima. Sebagaimana dipraktek di industri migas. Dengan kontrak bagi hasil, investor manapun welcome datang ke Indonesia. Boleh, dan kita permudah mereka datang ke Indonesia, investor migas itu. Kontrak bagi hasil, lu dapat 35%, gua 65% kata negara. Oke, terima. Jalan, indah, bagus, produksi minyak tinggi. Dari 200.000 menjadi 1,7 juta barel per hari. Semua investor raksasa asing masuk ke Indonesia. Dipermudah. Tidak boleh dikasih pajak, dibebani pajak sebelum berproduksi. Nah sekarang Undang-Undang Migas pasal 31, mohon maaf, nggak ngerti saya konseptornya siapa nih. Pasal 31 Undang-Undang Migas ini dibebani pajak. Investor itu sebelum berproduksi masih pada tahap eksplorasi. Tidak usah jadi insinyur perminyakan untuk menyimpulkan bahwa Undang-Undang Migas ini tidak disukai oleh investor. Lebih-lebih lalu perizinannya panjang. Dulu sebelum Undang-Undang Migas, izin itu dihandle oleh Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan. Sekarang kuasa pertambangan di pemerintah, emangnya pemerintah berbisnis kagak bisa. Ini inti masalah perminyakan kita, undang-undang yang salah. Saya sudah kasih tahu pemerintah cabut undang-undang ini. Kan 2 kali DPR, mohon maaf, saya juga pernah di DPR 2 kali gagal. Sekarang gunakan kekuasaan presiden menggunakan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, mencabut undang-undang yang membuat produksi anjlok. Mana ada investor mau masuk kalau begitu caranya, meskipun pasal 31 itu di kemudian hari dicabut oleh Menteri Keuangan. Ya, tapi Menteri Keuangan itu regulasinya hierarkinya di bawah undang-undang. Ya, masa peraturan Menteri Keuangan membatalkan pasal di undang-undang. Jadi ini menimbulkan ketidakpastian, lebih-lebih Mahkamah Konstitusi di samping tidak boleh harga pasar, 17 pasal disabut termasuk membubarkan BP Migas. Ya, itu yang terjadi di Republik ini, terjadi ketidakpastian hukum. Investor lari lari dari Indonesia. Pengeboran anjlok, penemuan cadangan yang nyaris tidak ada. Ya, sekarang dijanjikan produksi 1 juta nanti tahun 2030. Come on, mana investor yang mau ngebor? Ya, nah ini rakyat harus tahu, tidak boleh diumpetin fakta ini.
Ya, jadi saya ingin katakan, mari kita kembali ke konstitusi pasal 33 UUD 45 di mana itu dikuasai negara. Ya. Kalau migas kebetulan anjlok, tolonglah batu bara itu dibenahi agar mereka bayar pajak dan royalti lebih besar daripada keuntungan bersih mereka. Baik. Itu usulan saya. Ditariknya lebih jauh ke hulu, tetapi di sini nanti akan kita coba elaborasi seperti apa kemudian distribusinya. Kita pada periode yang sulit. Bagaimana sektor energi khususnya migas ini bisa mendorong gerak ekonomi rakyat, gerak ekonomi nasional sehingga bisa tumbuh. Ya, untuk itu pemerintah harus menjamin ketersediaan BBM, ya, subsidi maupun non subsidi harus ada. Pak Kandaya sudah stres dari awal tadi. Ketersediaannya ini harus ada. Nah, sekarang Pertamina dia punya uang 100 triliun di pemerintah belum dikembalikan. Ini dulu segera dikembalikan ke Pertamina agar kemampuan Pertamina untuk memproduksi, mengimpor atau mengadakan BBM termasuk LPG tidak boleh rakyat kekurangan. Tanggung jawab negara. Sampai hari ini orang ngantri solar, ngantri BBM, tidak benar ini. Pertamina butuh uang untuk bisa mempercepat, memperbanyak kemampuan suplai. Itu satu ya. Betul, akibatnya pemerintah atau APBN secara fiskal bebannya tambah berat. Solusinya gampang. Kita ingin segera keluar dari bundaran COVID maupun dampak harga minyak tinggi, dampak produksi yang sangat kecil, sangat rendah. Keluar dari situ, pemerintah punya kekuasaan ini. Saya ulang, ya, manfaatkan konstitusi pasal 33 untuk penambangan batu bara. Pada saat harga batu bara tinggi, produksinya besar, 3/4-nya diekspor. Ya, dihitung berapa pajak dan royalti yang mereka bayar ke negara sama berapa keuntungan bersihnya. Teorinya harus lebih besar itu. Sebentar, ya. Ini perlu agar rakyat tidak kekurangan BBM, ekonomi tetap jalan, ya. Pemerintah tidak memaksa harus harga pasar, boleh di bawah harga pasar dikit lah, ya. Memperkecil gap itu boleh saja, tetapi tidak boleh rakyat kekurangan BBM dengan alasan apapun, sementara kita punya BUMN bernama Pertamina yang bisa melakukan itu, ya. Kita ingin keluar dari ini, kasus ini, BBM berulang-ulang ataupun masalah subsidi tidak bisa ada solusi. Saya tawarkan solusi tadi konstitusional, ya. Batu bara itu harus dimanfaatkan karena dia juga ada cabang produksi penambangan aset negara yang ada di perut bumi, cadangan batu bara itu milik negara untuk besarnya kemakmuran rakyat. Itu saja, sebenarnya tidak ada susah, tinggal presiden mengeluarkan perpres saja itu, nggak usah ganti undang-undang macam-macam, naikin sekian persen, selesai. Sehingga beban fiskal untuk membayar utang negara pemerintah ke Pertamina yang 100 triliun, sekian 100 triliun ke PLN, dibayar aja itu dulu. Sehingga kemampuan mereka, BUMN kita ini, Pertamina maupun PLN menyediakan energi BBM dan listrik, tidak ada hambatan. Soal harga pemerintah punya wewenang, naikkan, asal jangan pakai harga pasar. Harus di bawah harga pasar maksimal, ya. Itu saran saya, jangan sampai presiden di-impeach karena melanggar konstitusi. Ya. Dan satu lagi, Mbok Yao, industri migas ini dibetulin. 20 tahun produksi anjlok terus dengan undang-undang migas. Komisi 7 kita himbau, ya, kalau bisa presiden keluarkan perpu. Kalau lewat Komisi 7 bikin undang-undang, bikin yang sederhana saja. Ikuti aja Undang-Undang Nomor 871. Tidak tahu Komisi 7, Pak Kandaya tidak di Komisi 7 lagi, ya. Setia enggak. Ini teman-teman sejawat di Komisi 7, kalau memang solusi Undang-Undang migas lewat Komisi 7 lagi, sudah berpikir dulu kepentingan nasional. Sederhanakan sistem, ya. Jangan bebani pajak sebelum berproduksi. Dorong investor itu masuk lagi, kita punya cadangan gas besar di Natuna. LPG kita impor 80%. Padahal LPG di Natuna cadangannya luar biasa besar, dibiarin begitu. Ini kita salah mengelola, ya. Demikian, terima kasih. Ini jadi semakin